Perkenalkan, nama saya Alpisah, program studi dari Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya magang 3 di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ke-6, yaitu mengenai cara memperbaiki hasil belajar. Langsung saja akan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Apa itu hasil belajar? Hasil belajar adalah perubahan perilaku atau kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor, yang disebabkan oleh pengalaman dan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan. Semua siswa pasti mengharapkan nilai ulangan atau prestasinya selalu baik walaupun tidak belajar. Apabila yang sudah belajar dengan tekun, tetapi kadang-kadang hasil belajarnya atau nilai ulangannya tidak bagus, hal itu tidak perlu disesali atau bahkan putus asa dan tidak mau belajar lagi. Tetapi harus dicari apa yang membuat hasil belajarnya yang kurang baik itu. Kemudian dicari tindakan lanjutnya bagaimana. Pada umumnya, yang menyebabkan hasil belajar atau nilai ulangan yang dicapai oleh siswa kurang baik antara lain. Yang pertama, tidak mempunyai buku materi pelajaran. Siswa hanya mengandalkan keterangan yang disampaikan oleh guru pengajar di kelas. Yang kedua, belajar kalau mau aja ulangan saja. Materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh bapak atau ibu guru hanya ditunjukkan saja, lama-kelamaan bertambah banyak. Kalau mau ulangan baru dibaca, bahkan waktu yang ada tidak cukup untuk membaca saja, apalagi memahaminya. Yang ketiga, malu bertanya. Sikap ini banyak dimiliki siswa pada umumnya. Padahal, malu bertanya sesat di jalan. Agar terhindar dari hasil tersebut, maka perlu diperhitungkan upaya-upaya di bawah ini. Yang pertama, milikilah pemahaman yang kuat tentang kewajiban seorang pelajar, yaitu belajar dengan baik. Yang kedua, belajar dengan teratur. Hal ini bisa ditunjukkan dengan membuat jadwal belajar harian. Yang ketiga, disiplin belajar yang tinggi. Hal ini bisa dilatih atau dibiasakan dengan memaksa diri untuk belajar pada jam yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang keempat, memiliki konsentrasi yang baik. Konsentrasi adalah memusatkan pikiran pada suatu persoalan dan mengesampingkan hal-hal lain. Dengan konsentrasi yang baik, maka efektivitas dan efisien waktu belajar akan dapat diraih. Yang kelima, lengkapilah buku-buku pelajaran yang dibutuhkan. Dan yang keenam, segera bertanyalah. Bila memenuhi kesulitan, jangan menunda-nunda persoalan. Yang ketujuh, kuasailah keterampilan-keterampilan belajar, misalnya cara cepat belajar, cara membuat ringkasan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, bangkitkan motivasi dalam diri sendiri. Yang kesembilan, carilah sumber kegagalan dan mintalah bantuan kepada pihak-pihak yang mampu. Mungkin cukup sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di materi yang ke-7. Kurang dan hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.